Mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita semua di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan kami bersyukur buat masa dan kesempatan ini kami dapat beribadah Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan yang sudah Engkau pakai Tuhan pada hari ini. Kau berkati buat pemimpin, pemain musik, dan khususnya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua pelayanan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus menjadi Tuhan penyelamat kami. Amin. Di dalam Mazmur 138 ayat 1 hingga 3, tajuk di atas nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Ayat 1, aku hendak bersyukur padamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Ayat 3, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Hatiku Percaya. Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita menyembah Dia sebelum kita mendengar firman Tuhan. Izinkan sesuatu terjadi.
tetap percaya pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan aku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Waktu pasti yang terbaik. Waktu pasti yang Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah membawa kita kepada saat di mana kita akan memulakan hidup di dalam PKPP. Maksudnya kita sudah beranjak daripada PKP. Itu adalah suatu berkat Tuhan. Nah, untuk itu maka pagi ini saya membawa Anda untuk merenungkan firman Tuhan, yaitu memahami misi Allah. Di saat kita di dalam situasi ini, kita perlu memahami misi Allah. Sebab itu saya membawa Anda untuk membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19, Lukas pasal 19 ayat 28 sampai ke 44. Yesus dialu-alukan di Yerusalem. Saya baca untuk Anda di sini. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengelasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara yang nyaring, oleh kerana segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus dekat dan melihat kota itu, yaitu Yerusalem, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau sebeserta dengan pendudukmu.
dan pada timbuknya mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena saat ini kami dapat menikmati suatu peristiwa di mana engkau turun ke Yerusalem dengan suatu misi yang tidak dipahami, dan misi yang tidak dipahami ini kami mau memahami. Kami minta biar Roh Tuhan dicurahkan kuasanya, supaya baik yang di rumah ini maupun di rumah masing-masing yang sedang mengikuti rekaman ini, kami diberikan pengertian untuk memahami misi kehadiran-Mu di Yerusalem, bahkan di atas bumi, kira-kira 2000 tahun yang lalu. Berbicaralah Bapak, saat ini kami mau mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, memahami misi Allah adalah suatu pokok bicara kita pada pagi ini. Karena peristiwa minggu terakhir di mana Yesus tiba di Yerusalem menuju kepada penyalibannya untuk menyelamatkan umat manusia, ramai yang tidak memahami akan ketibaan Yesus di Yerusalem ketika itu. Contohnya, rakyat menanggapi bahwa Yesus datang ke Yerusalem untuk sebagai raja. Sebab memang dalam nubuatan bahwa Sang Mesias akan datang menjadi raja dan dia melalui keturunan Raja Daud. Ini janji Tuhan. Tetapi mereka tidak paham apa maksudnya Yesus datang dan dengan kerajaan bagaimana. Ini yang tidak dipahami. Dan Yesus tiba di Yerusalem dalam minggu terakhir itu. Yesus datang dianggap oleh orang ramai atau rakyat pada ketika itu bahwa Yesus datang untuk membebaskan mereka dari cengkeraman Romawi yang menjajah pada mereka. Sementara pemimpin-pemimpin agama iri hati terhadap Yesus dan mereka mencari jalan bagaimana mereka boleh mempersalahkan Yesus. Nah, ini yang terjadi pada minggu terakhir di mana Yesus menuju ke Yerusalem untuk menyudahi semua misi Allah, menggenapinya di dalam kematian dan kebangkitannya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kerajaan Yesus tidak dipahami karena kerajaannya bukan dari dunia. Dikatakan bahwa waktu Yesus turun dari Betania atau dari Bukit Betania. Betania itu adalah satu kota kecil di atas bukit, yang bukitnya sepanjang atau seluas kira-kira 4 km di antara Yeriko dan Yerusalem. Nah, dikatakan bahwa waktu dia turun daripada Bukit Betania itu atau kota kecil itu, orang mulai berkerumun. Dan beberapa penganalisis mengatakan kira-kira mungkin 1,5 km sepanjang jalan itu orang mengerumuni menyaksikan Yesus turun dari Betania ke Yerusalem. Nah, ramainya mereka pada ketika itu. Tetapi yang sangat suatu mengelirukan kepada orang ramai ketika itu dan sampai pada hari ini. Biasanya seorang raja yang mau menegakkan kerajaan, dia akan mengendarai kuda atau bagal. Itu dulu. Apabila dia menegakkan kerajaan, dia harus mengendarai kuda atau keledai. Berarti dia siap mempertahan, siap menegakkan, siap peperang. Nah, ini yang diharapkan supaya dia akan membebaskan Israel daripada penjajahan. Tetapi di sebalik pula, kenapa Yesus mengambil keledai sebagai kendaraannya? Keledai adalah simbolik daripada pendamaian, bukan perang. Bukan untuk sebagai orang yang mau menjadi raja, tetapi dia mengendarai keledai.
Saudaraku yang kekasih, misi kerajaannya adalah pendamaian dan bukan perang. Misi kerajaannya adalah mendamaikan antara Allah dirinya sendiri dengan manusia, umatnya. Nah, sebagai pendamaian kita akan melihat bahwa dia harus mendatangi rakyat, orang awam, orang ramai itu dengan simbolik keledai. Sebab biasanya apabila ada dua puak sedang bertelaga untuk berperang, ataupun dua raja yang sedang bertelaga untuk siap berperang, apabila yang sebelah, yang satu ini mau berdamai, dia akan menghantar utusan untuk mengendarai keledai. Jadi SOP peperangan dulu, apabila ada orang datang dengan keledai, dia tidak boleh diserang. Sebab dia bukan untuk perang, tapi untuk pendamaian. Dia datang untuk utusan pendamaian. Sebab itu, ini mengelirukan pada mereka, kenapa Yesus mengendarai keledai kalau dia mau menegakkan kerajaan. Saudaraku, sekali lagi, kerajaannya bukan dari dunia. Jadi tidak dapat ditafsirkan, tidak dapat diterjemahkan dengan politik dunia, tetapi harus dipahami dengan politik kerajaan rohani, yaitu pendamaian antara kita dengan Allah. Nah, biasanya pendamaian itu ada korban. Korbannya ialah Yesus menjadi korban. Dia mendamaikan dirinya Allah kepada manusia dengan korban pendamaian adalah kematian dan kebangkitannya. Yesus datang ke Yerusalem sebagai pendamai. Dia menjadi korban damai antara Allah dengan manusia. Banyak ajaran dalam dunia tahu, semuanya baik ajarannya, tetapi tidak ada ajaran yang olehnya dicop dengan darah pendamaian. Tidak ada yang meyakinkan bahwa Allah dengan kita damai karena ada satu korban. Selain daripada ajaran bahwa misi Allah mendamaikan dirinya dengan umat manusia adalah ada pendamaian, yaitu Yesus. Pada zaman dahulu di dalam perjanjian lama, para imam harus menyembelih binatang dan menjadi korban untuk memohon belas kasihan Allah akan dosa Israel. Tetapi semuanya itu simbolik kepada Dia yang datang, yaitu darah yang boleh mendamaikan antara manusia dengan Allah, yaitu Yesus. Nah, inilah misi Yesus datang ke Yerusalem. Saudaraku, harus dipahami bahwa misinya mendamaikan manusia, tetapi banyak manusia yang tidak memahami misi Yesus, termasuk pada ketika itu. Karena mereka tidak paham akan misi Yesus, maka terjadi penolakan mereka terhadap Yesus kemudian. Ingat saudaraku, pada waktu itu kira-kira 1,5 kilometer ramainya orang di sepanjang jalan. Mereka menyambut dengan gembira dan mereka melaungkan ucapan kepada Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Hosana itu dari bahasa Ibrani ialah terpujilah dia yang datang, ataupun diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka menyambut Yesus dengan kegembiraan dengan berkata, Hosana, Hosana. Disitulah kedengarannya nyanyian, pujian, di doa dan laungan berkat untuk Yesus ketika itu oleh orang ramai dalam kegembiraan. Tetapi saudaraku, tidak kekal. Mereka kemudian bertukar pada hari jemaatnya kemudian, saudara, oleh hasutan dari para pemimpin agama yang benci, yang iri hati terhadap Yesus. Kemudian rakyat yang melaungkan hosana itu menukar pula, salibkan dia, salibkan dia, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Saudaraku yang kekasih, banyak orang Kristen sekarang ini mungkin melaungkan hosana, terpujilah dia, hosana, hosana. Ataupun mungkin mereka akan berkata, terpujilah Tuhan,
memuji Tuhan itu adalah suatu luar biasa bagi mereka. Terpujilah Yesus. Tetapi mereka apabila dihasut oleh dunia yang benci kepada Tuhan Yesus, yang tidak memahami misi Yesus, hasutan itu membawa orang Kristen kepada seolah-olah mau menyalibkan Yesus. Ayat firman Tuhan yang lain berkata, jangan mau menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Apa maksudnya saudara? Apabila kita berpaling dan kita akan meninggalkan Yesus dan berbuat dosa dan tidak bertobat, maka dengan demikian kita seolah-olah mau menyalibkan Yesus kedua kali. Sama seperti pada rakyat ini, pada mulanya bergembira dan berkata Hosana, Hosana, tetapi tidak bertahan karena dihasut oleh para pemimpin agama. Karena ketidakpahaman terjadi penolakan. Dari penolakan itu mereka melakukan salibkan Yesus. Semua orang yang tidak mau bertobat seolah-olah mau menyalibkan Yesus sekali lagi sebagai korban akan dosa mereka. Firman Tuhan berkata, jangan mau menyalibkan Yesus untuk kedua kali. Saudaraku yang kekasih, oleh karena penolakan dan dosa yang mereka tidak mau bertobat, Yesus menangis. Waktu dia turun daripada Betania, menurun ke Yerusalem, Yesus menangisi kota Yerusalem. Dikatakan dalam ayat 41, Yesus memandang ke kota itu dan dia menangis. Apakah yang Yesus tangisi saudara? Karena dia melihat hukuman yang terjadi pada Yerusalem dan penduduknya. Menangis yang dipetik daripada firman Tuhan ayat 41 ini adalah terjemah daripada bahasa Yunani Alkitab asli yang berbunyi eklausin. Kata eklausin dari bahasa Yunani ini adalah dari kata dasar kelayu. Kelayu yang berarti menangisi atau meratapi. Dan bukan hanya menangis biasa, tetapi dia meratapi sehingga sesak di dada. Sesak di dada. Ini yang terjadi pada ketika itu waktu Yesus menurun dari Betania. Yesus menangisi, meratapi kota Yerusalem dan penduduknya. Sehingga sesak di dadanya. Dia sangat terbeban melihat hukuman karena penolakan mereka akan Yesus. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, demikian juga terjadi kepada setiap orang yang berdosa lalu tidak mau menerima Yesus, tidak mau bertaubat, tidak mau beranjak dari dosanya. Ini membuat Yesus menangis. Yesus meratapi sehingga sesak di dadanya karena dia sangat terbeban. Hukuman tidak akan dapat ditarik bagi orang yang tidak bertobat. Hukuman tidak akan dapat ditarik bagi setiap orang yang tidak beranjak dari penolakan akan Yesus Kristus. Yesus meratapi kehancuran Yerusalem karena hukuman Tuhan akan penolakan Yerusalem terhadap Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, tangisan ini dan nubuatan Yesus ini tergenapi pada kira-kira 40 tahun kemudian dari Yesus menangis. Pada tahun 70 tahun Masehi, dibawa pimpinan Jenderal Titus dari Romawi. Dia menyerang kepada kota Yerusalem sehingga menghancurkan Yerusalem. Ini bait Allah yang sudah berakhirnya bait Allah di Yerusalem. Hancur sama sekali oleh Jenderal Titus yang kemudian menjadi maharaja Romawi ketika itu. Dikatakan di dalam sejarah bahwa beratus ribu, bukan puluhan ribu, beratus ribu orang Yahudi terkorban dalam perang itu. Inilah tangisan Yesus 40 tahun sebelumnya.
Dan pada tahun 70 Masehi terjadi Yerusalem hancur. Saudaraku, jangan membuatkan hati Tuhan hancur karena kita tidak bertobat. Jangan membuatkan hati Tuhan hancur, menangis, tersesak di dadanya karena penolakan kita akan Tuhan Yesus. Tuhan itu mengasihi kita, tetapi karena penolakan dia tidak dapat menarik hukuman. Israel menerimanya pada tahun 70 Masehi. Kenapa? Sebab penolakan mereka untuk bertobat dan percaya pada Yesus. Penolakan kita untuk bertobat dan percaya membuat hati Tuhan hancur. Yesus berkata di dalam ayat 42, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti yang perlu untuk damai sejahtera." Ini juga dia sebut untuk kita pada hari ini. Dia berkata, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera." Apakah yang perlu untuk damai sejahtera kita? Hanya percaya, menerima Yesus, memahami misi kematiannya dan kebangkitannya untuk kita. Itu saja. Apabila orang Israel ketika itu memahami misi kesejahteraan itu, dibawa pengorbanan Yesus, kedatangan Yesus di Yerusalem ketika itu, di atas bumi ketika itu, mereka boleh beranjak dari hukuman yang beribu, beratus ribu kematian terjadi di Yerusalem ketika itu. Saudaraku yang kekasih, dikatakan bahwa Yerusalem berakhirnya sejarah untuk kegemilangan ketika itu. Suatu kebanggaan mereka terhadap bait Allah sudah berakhir waktu itu. Sampai pada hari ini hanya reruntuhan batu yang ada. Dan ada pun dibangun di atasnya, tapi bukan lagi bait Allah yang dibanggakan oleh orang Israel. Saudaraku yang kekasih, kita tidak bangga karena bangunan, tetapi kita adalah bait Allah. Jangan biarkan bait Allah kita itu hancur karena penolakan kita akan Yesus. Bait Allah kita adalah tubuh, ruh, jiwa kita, yaitu hidup kita adalah bait Allah. Bait Allah kita itu harus menjadi kediaman Roh Kudus, dan bait Allah kita itu jangan membuatkan hati Allah hancur karena bait Allah kita penuh penolakan akan Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, apa yang kita harus buat? Bertobat dan percaya. Jangan ada penolakan dalam diri kita akan Yesus. Bertobat dan percaya. Jangan tunggu sampai esok. Yesus berkata, alangkah baiknya, wahai, dia berkata, betapa baiknya pada hari ini. Dia tidak sebut esok, pada hari ini juga, kalau engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera hari ini. Jangan tunggu sampai besok kita bertobat. Jangan tunggu sampai besok baru kita percaya. Kita harus percaya. Kita harus bertobat pada hari ini. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, misi pelayanan Yesus di atas bumi adalah menyatakan kehadiran Allah, melawat umat, dan menyelamatkan dari dosa. Tetapi umat manusia harus bertobat dan percaya. Semalam saya terkejut apabila ada tulisan di berita TV semalam bahwa di Amerika kira-kira hampir 2 juta sudah orang disahkan jangkitan COVID-19. Saudara, ini bukan satu yang harus kita katakan hukuman, jangan. Karena kita bukan hakim. Kita juga dapat mengetahui bahwa beberapa negara seluruh dunia sekarang ini dalam tangisan, bahkan penderitaan oleh karena coronavirus. Tetapi jangan pula buat suatu provokasi bahwa itu hukuman. Tetapi inilah kesempatannya bagi kita untuk bertobat, dan inilah kesempatannya bagi kita untuk percaya.
Ini bukan provokasi, tapi ini arahan firman Tuhan. Yesus berkata, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Kesejahteraan lahir dari pertobatan. Kesejahteraan lahir dari iman percaya kita pada Yesus. Jangan tunggu sampai esok. Ini misi Yesus datang ke dalam dunia. Misinya ialah menyatakan kehadiran Allah untuk melawat umatnya dan menyelamatkan umatnya dari dosa. Tetapi bukan dengan paksaan, melainkan dengan kerelaan. Apakah Anda siap menerima Allah melawat Anda? Siap menerima lawatan Allah di dalam Yesus dalam hidup Anda. Dia melawat kita dengan menyelamatkan kita dari dosa. Tetapi tindakan harus ada daripada kita. Bertindaklah dengan bertobat, bertindaklah untuk percaya. Katakan pada kawanmu yang sebelahmu, katakan pada dia, bertindaklah hari ini, jangan besok. Bertindaklah untuk bertobat, bertindaklah untuk percaya. Yesus menangis. Dia melihat hukuman yang akan terjadi dan telah terjadi pada tahun 70. Kematian kira-kira beratus ribu orang terkorban di Yerusalem karena penolakan. Saudaraku yang kekasih, jangan biarkan kita terkorban oleh karena penolakan. Tetapi mari kita bertobat dan kita percaya Yesus sudah melawat kita. Lawatan Yesus adalah lawatan Allah. Kehadiran Yesus di atas bumi, kehadiran Allah di dalam diri kita, di tengah-tengah umatnya. Dia mau menyelamatkan kita, sehingga dia menangisi dan meratapi karena kita. Jangan biarkan Yesus menangis lagi. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur karena Engkau siap menyelamatkan kami. Kehadiran Yesus adalah kehadiran Allah di dalam diri kami. Siap menyelamatkan kami, siap mendamaikan dirinya dengan umatnya manusia. Sekarang kami mau bertindak, tetapi dalam kelemahan kami mohon kekuatan. Urapi dan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Melalui dorongan firman-Mu, oleh Roh Kudus-Mu diteguhkan dalam hati kami. Dan kami senantiasa mengambil masa waktu ini dan bukan esok untuk bertobat dari segala dosa dan percaya kepada Yesus. Inilah kesempatan bagi Anda dan saya. Kesempatan kita untuk menerima lawatan Allah di dalam Yesus. Bertindaklah untuk siap percaya dan bertobat. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua, baik di sini maupun di rumah masing-masing. Dan Tuhan senantiasa melindungi kita, melepaskan kita dari segala hukuman karena perbuatan dosa kita. Saudara dilepaskan karena Anda bertobat dan Anda tidak membiarkan berlalunya masa untuk terus siap percaya pada Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebagai penyambutan firman Tuhan dan tangguh persembahan, mari kita menyembah Dia dengan lagu seperti yang Kau ingini.
kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk di dalam doa syafaat pada hari ini. Bahan doa kita pada minggu ini ialah pertama kita doakan supaya rantaian COVID-19 segera diputuskan. Yang kedua, doakan kesembuhan untuk semua orang-orang yang sakit, baik yang ada di hospital maupun ada di rumah, ada di mana-mana. Dan kalau ada di antara Anda yang sedang mengikuti rekaman ini juga mengalami sakit-sakit, kita serahkan kepada Tuhan karena Tuhan menyembuhkan kita. Yang ketiga, doakan pemulihan ekonomi semua orang-orang percaya yang terjejas karena COVID-19. Baik mungkin pekerjaannya terjejas, mungkin perniagaannya terjejas, pelayanannya terjejas atau sebagainya. Kita doakan supaya Tuhan buka jalan untuk memulihkan ekonomi semua umat yang percaya. Lalu yang keempat, kita doakan persembahan dan persepuluhan yang sebentar tadi telah dipersembahkan. Doakan supaya setiap yang telah memberi diberkati Tuhan dengan limpah, sesuai dengan Maleakhi pasal yang ke-3 ayat yang ke-10, bahwa Tuhan telah menyediakan berkat setiap orang yang membawa persepuluhannya di hadapan Tuhan. Kita berdoa juga kepada apa yang kita pikirkan hari ini sangat perlu, baik yang ada di rumah sini maupun di rumah masing-masing, di mana saja yang sedang mengikuti. Apa yang Anda perlu didoakan, sebut di dalam doa Anda. Mari kita berdoa sama-sama. Terpujilah Engkau Bapa di surga yang siap memperhatikan segala keperluan umat-Mu, sehingga Engkau menangisi untuk melihat beban kepada umat Israel yang penuh penolakan. Saat ini sebelum kami menaikkan doa, Tuhan ampuni kami kalau ada penolakan-penolakan dalam diri kami, supaya tidak ada halangan permohonan kami untuk dipersembahkan dan dinaikkan kepada Bapa di surga. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk rantaian coronavirus. Kiranya Bapa Engkau akan bertindak, putuskan rantaian itu, supaya umat-Mu di seluruh dunia akan terus bebas dan dapat memuliakan Engkau, dan biar nama Tuhan dipermuliakan dan dimasyhurkan di seluruh dunia. Kami mau berdoa Bapa di surga untuk setiap orang-orang yang sakit, baik dalam jemaat ini, jemaat Toyari, jemaat Sinduron, ataupun jemaat-jemaat yang sedang mengikuti rekaman ini. Saudara, biar kita serahkan kepada Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya kami mendapat kasih daripada Engkau. Semua orang yang sakit di hospital, semua orang yang sakit di rumah, di mana saja, mohon kesembuhan. Lepaskan mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Percayalah saudara bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan Anda. Katakan kepada dia, Tuhan, saya percaya. Yesus, kami percaya, dan tolong kami untuk terus kuat percaya bahwa dalam Engkau ada kesembuhan. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Yang berdoa untuk Deacon Pengamin juga kami mohon, pulihkan dia supaya dia akan dapat bebas memuliakan Engkau dan bersyukur selalu bahwa Tuhan telah menyembuhkan dia. Biar kegembiraan kesembuhannya membawa kesaksian bagi banyak orang. Kami mau berdoa Bapa di surga untuk semua umat-Mu di seluruh dunia yang telah terjejas ekonominya, baik di dalam segi perniagaan, baik di dalam segi pekerjaan atau pelayanan, terjejas ekonomi karena coronavirus. Bapa di surga, kami mohon belas kasihan, kiranya Engkau membuka jalan dan pulihkan mereka, pulihkan perniagaan mereka, pulihkan pekerjaan mereka, pulihkan di dalam pelayanan kami sebagai pastor-pastor. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk persembahan dan persepuluhan. Sebentar tadi kami telah persembahkan.
Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya, untuk memperbesarkan berita kerajaan di seluruh dunia. Dan berdoa berkatilah setiap tangan yang telah mengulurkan berkat persembahan dan persepuluhan ini. Sebagaimana janjimu dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10, bahwa Engkau menyediakan berkat bagi setiap orang yang memberikan persepuluhan di hadapan. Tetapi bukan itu sebagai satu dasar kami, melainkan kami memberikan dengan sukarela. Tolonglah supaya kami memberi persepuluhan persembahan ini dengan sukarela dan untuk ucapan syukur karena Tuhan telah memberkati kami semua. Tetapi hamba-Mu berdoa, berkatilah semua jemaat yang telah memberi di dalam perniagaan, dalam pekerjaan, dalam usaha, persepuluhan ataupun pelayanan mereka. Berkatilah mereka Tuhan. Berkati juga persembahan persepuluhan ini dan untuk menyokong pekerjaan Tuhan, dan berkati setiap tangan yang tidak dapat memberi karena kekurangan. Tuhan beri kecukupan buat mereka supaya di minggu akan datang kami sama-sama dapat menyokong pekerjaan Tuhan melalui harta kami. Terima kasih Bapa di surga, banyak doa lagi keperluan kami, tapi kami tahu bahwa Tuhan mengetahui segala keperluan kami. Kiranya Engkau memberkati sesuai dengan kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Kami ucap syukur semua ini dan berdoa dalam nama Yesus kami sudah naikkan doa. Amin. Tuhan berkati, kiranya Tuhan menyertai Anda semua. Damai sejahtera Kristus menyertai kita.